Kami 20 menit ya saatnya gitu. Kita sampai 2 jam lamanya loh. Apa kita kerjakan dulu? Nah gitu ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudaraku calon jamaah haji KBH Muhammadiyah tahun 2024 insyaallah, yang semuanya yang hadir pada hari ini senantiasa berada di dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat bertemu kembali ya. Tentu ini di dalam rangka kesempurnaan atau penyempurnaan ibadah haji kita yang akan insyaallah kita lakukan tahun ini. Maka awal bukan hanya sekedar mau pergi haji aja yang niatnya perlu diluruskan, termasuk datang ke tempat ini. Perlu niat yang lurus, ya hati yang ikhlas, tidak ada perasaan terpaksa. Betul-betul kita ingin melaksanakan haji itu nanti di atas ilmu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Saya ulang sekali lagi, ibadah haji ini ibadah yang agung, pahalanya luar biasa. Maka rugi kalau nanti kita haji tidak mendapatkan apa yang dijanjikan Allah itu, dengan bayaran yang cukup besar, waktu tunggunya yang lama, terus dengan menghabiskan waktu itu banyak ya, setidaknya itu 44 hari baru nanti nyampe pulang ke rumah lagi. Terus pagi hari ini kita akan sampaikan tentang manasik hajinya. Tapi sebelumnya saya mau ulang ya, itu kebiasaan saya kalau ngajar tuh saya ulang lagi dulu, yang kemarin saya ulang karena khawatir yang sudah dipelajari belum tahu atau belum mantap ya. Jadi hanya saya ulang aja saja. Jadi kemarin kita bahas tentang umrah, karena kita haji tamattu, umrah dulu. Kemarin apa yang dilakukan ketika kita akan melaksanakan umrah? Sunnahnya kita mandi dulu ya. Mandinya seperti kita mandi wajib, hukumnya sunnah gitu ya. Jadi itu. Nah, terus begini,
Kan tidak menutup kemungkinan ibu nanti berangkatnya bisa malam, kan begitu kan? Maka kalau itu ada keringanan untuk ibu-ibu. Jadi kalau rambutnya banyak, tebal, bisa saja diikat rambut itu cukup disiram aja di atasnya, tidak perlu sampai merata. Itu keringanan untuk ibu-ibu karena memang kalau basah cukup sulit loh ya kalau rambut yang banyak gitu ya. Itu ada keringanan Nabi boleh. Jadi perempuan yang lebat rambutnya di bahasa orang Sambas disanggol aja, disiram udah, tak usah dibuka. Nah, gitu ya. Jadi itu mandinya setelah kita mandi, baik mandinya di Batam tergantung. Kalau gelombang pertama nanti di Madinah. Tapi kalau gelombang kedua mandinya mau tak mau di Batam. Di Pontianak mandi mau pergi, tapi bukan niat untuk sunnah haram, bukan, mandi biasa. Terus setelah mandi kita dikasih minyak wangi, badan kita tak usah pakai ihramnya Pak ya. Nah, itu tentu beda kalau di Madinah dengan di pesawat. Di pesawat ini karena pakaian ihramnya itu nanti di Batam. Nah, itu niatnya tapi di pesawat dengan tempat tertentu nanti ditunjukkan kan. Nah, terus setelah kita pakai wangi pakai pakaian ihram, dua layya itu Pak. Tidak boleh yang lain lah. Kalau nanti masih pakai celana dalam pokoknya ya. Terus udah sampai mikot lupa. Ah, ini kan masalah. Udah dari Batam udahlah pakai dua layya itu. Tebal itu Pak, insyaallah aman. Ya. Kalau ibu-ibu sih biasa saja. Terus setelah itu kalau nanti kita akan mampir di Zulhulaifah atau Bir Ali di sana nanti kalau memang turun, kalau yang gelombang pertama Bapak sholat sunnah 2 rakaat di sana. Setelah sholat sunnah 2 rakaat keluar nanti di bis mulai niatnya labbaika umratan atau labbaika Allahumma umratan. Terus itu bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda laka wal ni'mata lak la syarika lak. Terus diulang-ulang sampai ke Mekah. Batasnya itu lupa kemarin. Kapan terakhir kita mengucapkan talbiyah itu? Kalau sudah berada di Hajar Aswad itu terakhir. Tidak boleh lagi dah talbiyah itu. Ingat Bu ya. Jadi mulai dari niat tadi itu di bis labbaika umratan terus talbiyah, tapi tidak mesti talbiyah terus, bisa lain, bisa ngaji, bisa doa, bisa istighfar silakan. Tapi talbiyah diutamakan. Batas akhirnya kapan? Sampai kita mau tawaf di Hajar Aswad. Nah, itu. Nah, setelah itu ya kalau yang dari Batam langsung ke Jeddah, langsung ke Mekah, nanti begitu mikot disebutkan, diumumkan oleh kru pesawat, nah, kita mulai dari situ kita. Ini cukup lama juga nih. Ini lama sekali dia kan. Kita turun di Jeddah, dari Jeddah ke Mekah, Mekah ke hotel, itu nanti entah umrohnya disepakati dulu, tawafnya itu disepakati dulu, sampai sehat badannya gitu ya, sampai terasa enak, sudah makan dan sebagainya. Karena biasanya kalau Pak Basuki yang bimbing, umpamanya mulai tawafnya itu jam 12, itu biasanya sampai subuh itu. Kalau belum makan, bahaya. Nah, makanya harus makan dulu. Kalau minum sih gampang. Banyak air zam-zam tinggal mau minum suka-suka kita ya. Makanan, nah itu perlu makan. Ini saya ngulang saja. Terus nanti setelah tawaf, tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad. Kalau bisa cium Hajar Aswad tuh. Ke Nabi gitu, kalau enggak bisa diusap, dicium. Kalau enggak bisa Nabi itu biasa pakai tongkat, diajarkan Nabi pakai tongkat, disentuhkan ke Hajar Aswad nanti dicium tongkatnya. Kalau juga enggak bisa dengan cara mengangkat tangan gini, di pas Hajar Aswad di situ. Bismillahi Allahu Akbar. Terus ketika mau tawaf ini bagi kita bapak-bapak pakaian ihram yang atas nih itu dengan ittiba. Nama ittiba itu maksudnya pundak kita ini nampak. Jadi disimpan di bawah, diselempangkan gitu bahasa kita ya. Laki-laki khusus untuk tawaf ini, tawaf kudum biasa disebut ini kan, tawaf umroh ini. Terus dilakukan itu mulai dari Hajar Aswad. Terserah itu mau baca apa, maksud terserah ini. Perbedaan sholat dengan tawaf kan hanya kalau sholat tak boleh ngomong, tawaf boleh. Tapi kalau ngomong tak usah cerita sawit, tawaf tuh tidak ada cerita. Nah. Memang boleh ngomong sholat beda sholat dengan tawaf tuh. Kalau sholat tak boleh ngomong, kalau tawaf boleh. Tapi kata Nabi ngomong yang baik-baik, tentu ngomong yang ada kaitannya dengan ibadah itu. Tak usah nak ngomong sambil tawaf, ngomong kambing, ngomong tak usah. Itu nanti ngomongnya di hotel kayu ya. Terus itu kalau dapat ramal 4 putaran pertama untuk laki-laki, lari-lari kecil. Tapi saya yakin tidak bisa, apalagi bawa istri.
Masa istrinya nak ditinggal, hilang nanti istrinya. Enggak usah. Istri itu dipegang terus Pak ya. Ya, ini Bu biasanya bapak-bapak nih Bu, kalian masih muda aja dipegang terus Bu, udah tua malas dia megang itu Bu. Iya, biasanya gitu aja. Tapi enggak, ibu-ibu di sini enggak ya, bapak-bapak sini enggak. Maksud saya bapak-bapak yang di sana Bu, biasa gitu itu. Terus bacaan khusus enggak ada Bu, dari ajaran suatu. Saya merasa yang kita pelajari mas, saya yakin belum mantap, maka nanti saya tuh masih mengusulkan walaupun sudah habis waktu jadwal kita tuh, kalau mau saya masih terus Bu. Apalagi mau dekat-dekat berangkat tuh. Saya ajarin sampai betul-betul ibu kalau lepas pun ibu bisa sendiri. Kan bisa saja kan nasib kita lepas, kita ada punya ilmunya. Buat ya sendiri. Makanya ketika umroh tuh kalau kita punya ilmunya yang sudah memadai, kita nggak ikut-ikutan orang laju gitu ya. Sa'i lah terutama itu. Kami 20 menit ya sa'i gitu ya. Kita sampai 2 jam lamanya tuh. Apa kita kerjakan tuh? Nah gitu ya. Padahal karena dia tidak punya ilmunya sehingga laju ya. Memang betul hanya 400 meter. PP 800. Nah, 7 kali gitu Bu ya. Nah, jadi ittiba tadi itu ketika nanti sudah sampai di sini rukun Yamani, Hajar Aswad, dari ini baca apa Bu? Rabbana. Ada hafal semua dah. Nah, nanti sampai di situ Allahu Akbar. Tidak usah pakai bismillah lagi. Allahu Akbar. Itu 1 kali ya. Terus seperti itu diulang-ulang. Nanti kalau sudah selesai nunjuk ke makam Ibrahim, bacaannya ada di buku itu. Wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Tempat itu kita baca doa itu, habis itu sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, kita minum air zam sampai tadallu namanya. Maksudnya itu sampai kenyang. Setelah itu disiramkan ke kepala kita. Tapi mikir-mikir Pak, tak usah kena suruh siramkan, nanti banyak kasihan lah kawan yang bersihkan di sana tuh. Tapi sekarang sudah ada, saya lihat tuh selokan-selokan. Kalau dulu Pak, terbuka kayak gini, cemberut lah kawan tukang bersih tuh. Nah, makanya tak usah main suka-suka aja, kita pikir orang lain. Ya cukup sebasahnya saja, tidak sompean. Maka biasanya kalau almarhum Ustaz Barak tuh ada duit 50 rial, dia dikasih Pak. Dia ngepelnya tuh kan kalau dulu. Tapi sekarang sudah ada selokan-selokan yang ngalir aja gitu. Nah kalau dulu kan enggak, licin jadinya juga kan. Nah itu. Maka kita siram itu. Setelah itu nanti kita menuju untuk sa'i. Kan. Nanti kalau sa'i dulu kan ke Bukit Sopa. Jangan naik, Ibu bayangkan. Saya dulu pertama mungkin bukit kayak apa gitu ya. Dalam rumah, Bu, dalam gedung ceritanya nih, bukan ada bukit. Tapi tetap ada di situ. Nanti begitu kita mau naik, mau ke Bukit Sopanya itu kan agak nanjak, yang udah pernah pergi Pak ya. Nanjak baca Innas Safa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allah. Dah nyampe ke atas tuh kita, di situ masih ada batunya tapi dikurung. Ngapain datang dikurung? Mau ndak dikurung habis batunya dibawa ke Pontianak lah orang. Buat jimat. Makanya dikurung. Ya. Bukan Wahabi Pak, seorang Wahabi bukan. Kalau dibiarkan, jangankan Pak, jangankan batu Bukit Sopa, kuburan Gus Dur aja habis tanahnya orang ambil. Saking ayapnya orang Indonesia, bahasa sambal ayap. Ya ada tetap tuh batu kato jeng Sopa, tapi kalau yang di Marwah ada Pak, Mas ya, tidak ada tuh. Nah di sini nanti ketika sampai di situ. Ibu yang tak sanggup dah capek nak berdiri itu duduk. Baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah wa nasara abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Terus itu dibaca berulang-ulang dan berdoa. Tak usah hirau dengan kawan mau laju, terserah urusan dia. Belum tahu 5 tahun pergi lagi ke sana. Sayang, karena kata Nabi, ketika kita di Bukit Sopa ini, kalau kau minta aku kasih, kalau kau doa aku kabulkan. Nah, maka jangan disia-siakan Bu ya. Belum tentu tahun depan bisa berangkat ke situ lagi. Maka betul kita biar setengah malam. Iya, kalau Pak Basuki tinggalkan, nanti di kamar dikrepeki bahasa Sabas. Ngapain yang ditinggalkan saya tadi? Ah gitu ya. Biasanya namanya pembimbing itu selalu ngalah Bu. Dia pakai maunya bagaimana? Selalu ngalah gitu ya, karena memang
pengen, bayangkan ini kalau nanti kita ada 90 orang. Kalau 90 orang ini mabrur, kami dapat 90 pahalanya. Itulah Bu yang kami harapkan Bu. Maka kami itu ajari Bapak supaya nanti hajinya itu betul. Karena walaupun kami tinggal di Pontianak, kami dapat pahalanya juga. Itu yang diharapkan. Makanya tadi sarapan saya masih di situ, saya langsung pergi dah. Takut terlambat. Karena mikirkan itu ya. Sayang kan? Jadi makanya diharapkan nanti belajar kita ini, setelah belajar kita bikin satu kesepakatan begini nanti. Toh nanti di lapangan ada perubahan, tinggal kebijakan Pak Basuki. Tak usah kalau ibadah musyawarah tuh. Ibadah tidak boleh musyawarah. Ibadah tuh ada tuntunannya. Tapi kalau nanti ada perubahan karena permasalahan di sana, tinggal kata Pak Basuki begini udah. Tak usah lagi mau bantah-bantah. Kalau bantah-bantah ini bakalut di sana tuh. Nah itu. Nanti lama-lama ada Bu. Bodoh pembimbing tuh, ayat begitu gitu, masa pembimbingnya dia bodoh-bodoh. Ini tidak bisa kalau udah begitu, maka itu nanti ya. Terus baca itu terus nanti berjalanlah kita. Nanti udah ada lampu hijau ya. Di situ di Sofa Marwah itu lari-lari kecil sambil doa Rabbighfir warham innaka anta azzul akram. Nah, doa itu. Setelah sampai lagi kita sampai ke Sofa Marwah. Sana doa tadi lagi Allahu Akbar ada di buku itu. Tinggal dihafal. Setelah selesai itu 7 kali kita tahallul. Pak, tolong tahallulnya 1 senti langsung, pendek aja. Tahu nak sayang rambutnya masih bagus saya. Enggak usah. Ya. Dihabis itu habislah berarti selesai kita pelaksanaan umroh tahallul. Kalau ibu nanti dipotong ujungnya aja lah. Ya, kira-kira 1 senti masing-masing sama kawan gitu ya. Itu cerita ngulang saja. Terus sekarang setelah selesai kita umroh tuh Bu, kita kan masih lama mau nunggu tanggal 8 Zulhijjah. Nanti tanggal 8 Zulhijjah itu apa yang dilakukan? Kalau Rasulullah SAW kan Rasulullah itu nyampe, Rasulullah kan dari Madinah Bu ya. Rasulullah tuh nyampe di Mekah tuh tanggal 4 Zulhijjah. Jadi 4 hari Nabi di Mekah. Kepala ahli sejarah mengatakan Nabi waktu nginap, ada yang katakan di Pasar Jakpariah itu di depan Jakpariah, macam-macam versinya ya. Ya karena memang sejarah. Itu selama 4 hari nunggu di situ. Kalau kita bukan 4 hari, lama. Apalagi langsung yang gelombang kedua, lama lagi nunggunya itu. Nunggu di sana. Ya kerjaannya apa Bu? Selama itu ya kita ke haram. Tapi jangan maksakan diri Bu ya. Perang belum nih. Jangan memaksakan diri, tapi juga jangan kata Ustaz tak usah memaksakan diri. Jarang-jarang ya haram. Tak usah jangan begitu. Ngukur maksud saya Pak, ngukur kemampuan kita. Tak usah memaksakan diri. Kita terlalu bersemangat. Nanti begitu musim haji keok deh. Pak Basuki lagi yang susah. Ya kalau udah keok tuh Pak Basuki yang susah. Yang bimbing Bu yang sakit kepala. Karena kasihan ibu bapak dah bayar sekian nunggunya lama haji. Ibu juga lelehkan air mata tuh. Maka nanti ada beberapa yang memang bisa diwakilkan kayak melempar, itu bisa diwakilkan. Yang merasa tidak kuat, boleh tak tolong kawan, lemparkan. Nah terus nanti di mana mikotnya? Mikotnya di hotel masing-masing. Coba kita lihat urutan-urutan haji itu di buku itu ya, supaya lebih Mikotnya itu di hotelnya. Di hotel masing-masing maksudnya itu bukan di dalam hotelnya. Nanti kan Bu setelah kita siap, kita kan nanti akan dikumpulkan, dimasukkan ke bis itu. Dan bisnya itu satu bis itu 45 orang ya Pak Basuki ya. 45 beda dengan kita umrah Bu. Kalau umrah masukkan sampai 50. Kalau haji seperti itu dah jatahnya 45 orang. Nah itu. Maka apa yang dilakukan nanti, apa yang dibaca ketika sudah siap, kita sudah pakai ihram ya Bu, seperti biasa saja. Maksud seperti biasa ya nutup aurat. Ya kalau dapat warna pakaian itu tak usah yang norak-norak Bu. 1 kilo udah nampak pink. Ya si anak dare Bu Ibu. Tahu enggak anak dare Bu? Ya kan? Enggak boleh. Bukan maksud saya paham Bu ya. Tidak boleh yang mencolok gitu ya, terlalu nampak. Ya 1/2 kilo udah nampak. Itu kan tidak bagus lah Bu ya. Dia pakainya Ibu pandai lah saya yakin. Disesuaikan. Biasanya yang gelap-gelap. Saya kalau suruh istri beli itu, beli yang gelap-gelap. Kau suka? Kau suka. Kan kalau berpakaian itu yang ditanya suami Bu.
Pak, Bapak suka ke baju ini? Suka. Tapi tidak suka. Tapi Bapak kepala kantor suka kan baju ini? Tak usah begitu. Rusak kalau gitu tuh, Bu. Mau kepala kantor suka, tidak suka, kawan suka atau tak suka, yang penting suami kita suka. Itu dan dipakai. Karena ibu bukan mau cari keredoan kepala kantor. Yang perlu dicari itu keredoan suami. Kalau pengen masuk surga, gitu ya, tidak susah. Nah, maka itu. Nanti setelah itu apa yang dibaca ketika sudah di bis ya, sudah mau berangkat tuh. Nanti kan masuk dulu kumpul, sudah penuh, nanti mau berangkat apa? Labbaika hajjan atau labbaika Allahumma hajjan. Kalau dalam hadis itu labbaika hajjan, tapi di dalam kitab-kitab fikih itu labbaika Allahumma hajjan. Saya tidak bisa menyalahkan, tapi kalau saya ngamalkan seperti hadis itu aja lah. Labbaika hajjan. Ya, terus bertalbiyah lah. Labbaik Allahumma labbaik sampai nanti batas talbiyah ini sampai tanggal 10 melempar jumrah Aqobah itu terakhir. Nah, tadi kalau umrah dari mana, Pak? Mulai niat baik di pesawat ataupun di Zulhulaifah sampai di Hajar Aswad. Tahu saya nak kelewatan tak? Kadang-kadang orang kita kan latah. Takbiran Idul Fitri sampai 3 hari masih takbiran toleh. Lagi ayap ya kan? Bahasa Melayu ayap namanya Ibu. Nah, terus nanti begitu kita nih kemungkinan berusaha karena Nabi Rasulullah SAW itu tanggal 8, umpamanya hari ini tanggal 8 Zulhijjah. Berangkat Nabi, saya ulang lagi Bu ya. Ini tanggal 8 ini namanya mikot zaman. Haji itu kan ada 2, mikot makan, tempatnya. Tempatnya di mana? Tempatnya di rumahnya masing-masing pula. Ya di hotel kita niat. Dan waktunya tanggal 8 Zulhijjah. Tidak boleh tanggal 7 atau tanggal 9, dah kelewatan. Tapi kalau mikot makannya ya tidak masalah. Maksudnya seperti makannya kan bisa berubah-ubah. Ya kan, bisa yang ada di Zulhulaifah, bisa yang itu, jadi tidak sama. Tapi kalau zamannya tidak boleh nak mulai haji tanggal 7 atau tanggal 10 baru pergi ke Mina, tidak boleh. Waktunya tanggal 8. Umpamanya hari ini tanggal 8, Nabi itu pagi ini berangkat. Ya pakai unta lah. Pakai unta. Ya pakai unta kan lama. Dulu gunung itu belum ditebuk, Bu. Ya sekarang lewat gunung kita masuk. Dulu kelilingi gunung, jauh lah jadi kan lama kan. Ketika Nabi sampai di sana, ya sampai di Mina, ini tentang sholatnya. Masuk duhur, Nabi sholat 2 rakaat duhur. Waktu asar, sholat asar 2 rakaat. Waktu maghrib, sholat 3 rakaat. Waktu isya, sholat 2 rakaat. Subuh 2 rakaat. Tapi subuh ada qobliyahnya. Yang lain tidak ada. Sayang lah Ustaz. Nabi memang tidak sayang. Nabi lebih taat daripada kita. Ikut ya. Nah, seperti karena huzu anni manasikakum. Saya sudah sampaikan sholat ini ada kaitannya dengan haji kita. Kenapa? Saya sering ulang-ulang. Buktinya bahwa sholatnya itu tata caranya itu ada kaitan dengan haji. Buktinya yang ikut haji dengan Nabi itu bukan semuanya musafir. Ketika itu sekitar 10 ribuan gitu. 1000-an, 2 ribuan tidak salah saya itu yang ikut haji dengan Nabi itu kan ada yang dari Mekah, bukan musafir. Tapi tetap sholatnya dikosor, ikut Nabi. Berarti ini kan kaitannya dengan haji, bukan kaitannya dengan musafir. Nah, maka seperti itu. Ulang, duhur 2, asar 2, maghrib 3, isya 2, subuh 2, qobliyah dikerjakan. Nah, ingat nanti kan Pak Basuki imamnya atau ada bapak-bapak yang jadi imam. Kalau memang kita ke Mina. Tapi kalau seandainya kita ke Mina, Bu, kalau hari ini tanggal 8, tadi malam Ibu diangkut. Habis isya. Enggak pagi gini, enggak. Bayar lagi. Itu yang buat cobaan tuh. Udah bayar lagi. Nah gitu ya. Bayar tuh, Bu. Ya untuk makan di sana. Karena kita jatah makan di sana. Kalau saya biar bayar. Kan ini sunnahnya Nabi begitu melakukannya. Kalau memang bisa. Jadi berangkatnya malam tadi itu habis isya kita berangkat. Sama caranya seperti tadi. Berarti kita nanti malam nginapnya berarti di Mina nih yang tanggal 8, tanggal 9, 2 malam gitu ya. Malam tadi dengan malam nanti 2. Kalau Nabi kan hanya semalam, dia berangkatnya pagi tanggal 8. Nggak apa-apa lah. Gimana lagi? Karena kalau minta angkut pagi kita nggak mau. Karena pagi dia mau ngangkut orang ke Arafah.
tak bisa kita. Nah, malam kita diangkut. Ya udah, enggak apa-apa kalau memang bisa. Tapi kalau memang enggak bisa, berarti kita tanggal 8 pagi ini dibawa ke Arafah. Mudah-mudahan enggak terjadi seperti ini. Karena nanti menjadi tidak relevan dengan perbuatan Nabi. Karena ada yang nanya, Ustaz, kami yang sudah di Arafah tanggal 8 sholat kami gimana? Ya enggak tahu, Nabi tanggal 8 di Mina, bukan di Arafah. Nah, maka ya udahlah kita sholat seperti biasa lah Bu, di kosor ya. Tapi Nabi di situ enggak dikosor aja kan, di jamak kosor ketika di Arafah tanggal 9-nya itu. Ya udah, tapi nanti diperjuangkan mudah-mudahan bisa. Ini tanggal 8 itu bisa ke sana. Maka tidak bisa ibu tuh hanya ngandalkan pembimbing Bapak. Tidak bisa Pak. Kalau tidak dapat dukungan penuh dari Bapak susah. Apalagi satunya mau, satunya enggak. Ya hanya sunnah ini enggak BAP. Ya, ada yang gitu tuh. Setan, dimasukkan setan ya. Sekarang saya ngajar tidak nyebut sunnah ini wajib enggak. Nabi itu begitu. Karena Nabi haji sekali Pak. Enggak berkali-kali dia. Sekali tahun ke-10 Nabi haji itu. Enggak pernah haji lagi. Nah itu. Maka diperjuangkan nanti. Kalau memang enggak bisa, ya enggak apa-apa. Kalau saya ini dosa yang nanggung yang menguruskan ya. Kita enggak nanggung itu. Kita kan hanya ikut. Tapi kita harus berusaha. Kalah itu nomor sekian. Yang penting itu sudah pilih. Sesuai dengan aturan yang kita yakini. Kalah enggak apa. Ini belum apa. Anda nanya radolo. Mana bisa gitu. Nah, harus kita lawan. Tapi ya. Terus ketika kita sudah di Mina, ingat Pak ya, jadi sholat-sholat sunnah itu tidak ada dibuat kecuali qobliyah subuh. Qobliyah subuh jangan sampai tinggal Bu. Buat. Jangan sampai tinggal. Ya. Terus setelah itu besok pagi jam 8, pokoknya waktu-waktu pagi itu kita diangkutlah ke Arafah. Kalau memang kita ke Mina dulu, tarwiyah namanya Bu, tanggal 8 tuh. Kan alasan orang begini Bu, ini sebenarnya yang dipakai orang. Kenapa tanggal 8 itu dia tidak menganggap itu bagian dari haji? Langsung tanggal 8 itu banyak ke Arafah karena ada fatwanya ini Bu, Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu mengatakan bahwa Rasulullah tanggal 8 dan sahabat ke Mina di Tarwiyah itu untuk mencari perbekalan untuk persiapan haji. Makanya si Albani ngamuk itu dalam tulisannya itu Pak. Ini betul-betul menyesatkan. Jangankan secara akal saya bisa diterima. Di zaman itu kalau berbekal di Mina, mau cari apa di sana? Tidak ada pasar. Yang ada di Mekah. Konyol sekali Bu sebenarnya Bu. Tapi saya tidak juga protes pelaksanaannya lalu ke Arafah itu ya mungkin yang tahu detailnya banyak, alasannya banyak. Kalau ke Arafah dulu, ke Mina itu Arafah kan 2 kali. Satu dari segi cara ngangkutnya takut tidak kejar waktu dohor tanggal 9. Kalau diangkut pagi kan Pak 221.000. Takut waktu kita di Arafah wukuf tidak terkejar. Ya ada juga lah Pak untungnya kan. Ngangkut sekali dengan 2 kali mana banyak duit? Ya 2 kali lah. Sekali lebih murah Pak. Masa kita naik motor 2 kali lebih murah dari sekali? Pasti yang sekali lebih murah, kan gitu ya. Ya udahlah, tak usah pikirkan itu, kita haji, tak usah mikir-mikir itu. Politik gitu. Tapi kira-kira gitu. Ya udahlah, dihilangkan saja. Karena kita bukan itu. Jadi nanti pagi itu kita dibawa ke Arafah. Atau kalau memang langsung kita memang sudah ada di Arafah. Pak Basuki lah yang ngerti. Kalau di Arafah itu ngapa Pak? Nunggu tanggal 9 itu ngapa tuh? Ada tandanya atau apa? Tendanya ada ya. Maksudkan bayangkan kalau tidak ada tendanya. Disuruh 1 malaman di situ. Pagi tanggal 9 tanggal 8 diangkut tuh. Di Arafah nginap malam tuh. Nah. Kan itu kalau di Mina Bu enak. Karpetnya tebal, pakai dingin enak. Enak lah pokoknya. Apalagi kita tidak ramai. Waktu itu tidur masih enak. Tapi nanti kalau udah 11 12-nya susun tamban lah tidur gitu ya. Nah. Maka nanti teknis pakaian ihramnya Pak diajarin Pak. Bahaya Pak. Mun kita tidur kan kita lupa kan Pak. Tangan dia nongol nanti gimana ya masalah tuh. Makanya Pak Basuki yang ngajarin caranya itu. Cara pakaian itu Pak. Ya namanya orang tidur kan. Apa yang membahas sami yang lise itu lasaknya orang sini ya. Itu kan kemana-mana itu. Nah, bahaya tuh. Maka nanti ada teknisnya itu. Ini tidak ada dalam fikih itu. Yang ada dalam fikihnya Pak
masuki. Caranya seperti itu ya. Nah, itu nanti kita sampai di Arafah, apakah memang langsung ke Arafah atau kita dari Mina dulu sampai di Arafah, nanti apa yang dibuat pertama? Nanti akan ada khutbah dulu. Nah, nanti kan di kelompok-kelompok kan Bu, satu tenda seperti ini ya kita. Nanti ada khutbah di situ. Setelah khutbah, ya setelah melakukan khutbah itu apa yang dilakukan? Azan. Setelah azan qomat. Setelah itu salat zuhur 2 rakaat. Setelah itu qomat, salat asar 2 rakaat. Setelah itu silakan mau zikir, tidak ada salat sunnah. Zikir silakan. Setelah itu kita mulailah wukuf. Maka ini harus digunakan betul secara efisien karena kata Allah ketika wukuf ini haji di Arafah inilah. Waktunya tidak lama, tergelincir matahari sampai terbenam. Maka kita bisa istighfar, kita bisa takbir, tahmid dan sebagainya. Tapi doa yang selalu Rasulullah sampaikan banyak digalakkan itu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in. Itu diulang-ulang sering dibaca. Dan ketika di Arafah ini nanti berdoanya itu ngadap ke kiblat. Nampak ke Ustaz kiblat? Nampak. Tower Zam-Zam tuh nampak sekali dari sana. Tinggal ngadap ke sana tuh doa lah kita. Kalau ibu rasa nak capek duduk, berdirilah. Rasa nak berdiri capek duduk capek, baringlah. Ya. Bu, pokoknya saya ada tips tapi tidak dalam kitab. Tolong nanti kalau sudah mau ke Arafah, SMS WA keluarga situ. Pokok mulai jam itu sampai jam itu nak hubungi saya. Mau motor saya hilang, mau rumah saya kebakaran, dapur mau apa ya? Tak usah berpada. Saya mau konsentrasi di situ. Iya Bu ya. Tak usah nerima apa. Marhum pokoknya semua mati selama setengah hari itu. Betul-betul kita konsentrasi dan ini sebagai refleksi dari kita mau berangkatkan bismillahi tawakkaltu ala apa itu bahasa bebas dengan Allah titip semuanya kepadamu ya Allah. Gitu. Kalau dititip satpamnya bisa tidak curi orang lah. Bisa satpamnya yang curi. Kan bisa saja, ini udah dititip dengan Allah, tapi kita masih ragu-ragu. Kalau saya titip dengan Allah, Allah pasti jaga. Udah, bismillah. Ingat tuh ya, tak usah nak. Ada itu orang wukuf tuh sambil main HP, itu macam-macam dibuat. Sayang itu. Gunakan untuk berdoa. Ya, betul-betul kita memanfaatkan sampailah nanti. Paling ibu mau keluar hanya buang air, ya. Itu kan tidak ada batal, tidak mesti suci, tidak. Jadi buang air aja atau mau makan, mau minum, silakan. Tapi tidak usah nak ngobrol masalah dunia. Nanti ngomongnya. Sebab begini, saya lihat gini ya. Saya tidak sulit ngambil suatu perbandingan. Bapak, ibu tahu keutamaan menjawab azan. Kata Nabi, barang siapa idza sami'tumun nida faqulu mislama yaqulul muazzin. Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muazzin. Kalau itu kita ucapkan, maka kata Nabi min qalbihi dakhala Allah janji akan dimasukkan surga. Jadi kalau kita dengar azan, kita jawab Allah janji akan dimasukkan surga. Tapi kita nih kalau udah ada azan adanya diomongkan. Gitu ada yang mau diomongkan tuh. Yang tadi tidak muncul omongan. Maka apalagi ketika lama ini ketika wukuf ada yang omongan muncullah setan tuh. Yang lupa jadi ingat. Wah, aku dulu di sana ditipu lah si Ano be. Kredit tidak dibayar-bayar. Lalu cerita kredit panjang. Aku pun gaya juga. Habis waktunya wukuf untuk cerita kredit akhirnya. Maka tak usah. Kita konsentrasi betul kecuali ada kebutuhan di makan, minum ataupun buang air atau kita mau wudu. Boleh tidak Ustaz saya wudu? Bagus. Ibu jaga terus berwudu kan? Tidak dilarang kan? Bahkan sunnah itu yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Dia selalu menjaga wudunya. Terus sampailah terbenam matahari. Nah, maka nanti sunnahnya setelah terbenam matahari itu nanti kita berangkat ke Musdalifah. Bukan berangkat seorang, ada bis yang ngangkut kita.
Apakah nanti ibu akan banyak lihat orang ramai-ramai sholat Pak di Arafah, sholat maghrib dan isya di jamak takdim, jamak qasar takdim. Nabi enggak. Nabi ketika dibawakan air oleh para sahabat, Nabi bilang tunjuk as-sholatu fil amam. Fil jam'i, sholat itu di depan di Musdalifah. Itu Musdalifah. Jadi, kita nanti enggak usah kecuali lama. Itu dah jam 11 belum dijemput tuh. Kalau seperti ini tinggal tanya, tak usah lakukan dulu, tanya dengan pembimbing. Pak, gimana kita sholat? Kata pembimbing, sholat di sini. Udah ikut. Kan gitu Pak Basuki ya? Biar rapi. Tak usah nak sorang-sorang. Sholat kita berjamaah. Akhirnya ya kita sholat. Kalau memang enggak bisa habis maghrib, dulu saya langsung diangkut habis maghrib. Udah sampai di Musdalifah, nanti kita sholat di Musdalifah, maghrib dan isya di jamak qasar takhir. Maghrib dulu apa isya dulu? Maghrib dulu. Nanti berjamaah, tak usah pencar-pencar, berjamaah kita. Cari tempat, kita kelompok di situ, kita sholatlah jamak takhir, maghrib dan isya. Tidak ada sholat sunnah. Setelah itu, di Musdalifah ini tidak ada kegiatan apa-apa. Di Musdalifah ini kita mau melihat manusia banyak. Kalau di Arafah, walaupun katanya tempat kumpul, tidak bisa Bu, karena bertenda-tenda kan. Tapi kalau di Musdalifah itu manusia seluruh dunia kumpul di situ. Nah, Nabi SAW sholat subuhnya di Musdalifah. Tapi saya kemarin begitu lewat tengah malam diangkut ke Mina. Ya gimana lagi? Kenapa Nabi kok sholat subuhnya itu di Musdalifah kata Rasulullah? Barang siapa sholat subuh di Musdalifah, wukuf di Arafah, maka telah sempurnalah hajinya. Nah itu. Maka kalau memang bisa, mudah-mudahan bisa, kita bisa subuhan di Musdalifah. Tapi kalau memang nggak bisa, tak usah maksakan diri. Lalu mau misah, hilanglah di gunung. Kemana? Nak balik kemana ibu? Apa kena ngerti situ? Malam. Karena ada kasus itu hilang sesat orang tua Bu. Dapat dan meninggal di tempat-tempat itu. Dan mungkin dia lapar, haus, capek, dah mau kemana kan di gunung batu aja itu. Ya, makanya nggak usah naik misah-misahkan. Ya, bahaya. Ya, nah, maka kalau memang itu terjadi seperti itu, ya kita diangkut tengah malam, ya tidak apa-apa. Karena ini ikut fatwanya. Sebagian ulama mengatakan karena yang dianggap itu nginap di Musdalifah. Jadi kalau sudah lewat tengah malam diangin. Tapi kalau saya memahami bukan nginapnya salat subuh sebenarnya. Tapi kan memang tidak bisa, tidak apa-apa. Tapi ada waktu yang lain ada yang bisa. Ya tergantung lah. Maka nanti kembali kepada pembimbing lagi nih. Ya udah. Ya kalau mau bisa pun berat memang. Ya karena pertimbangan pembimbing mungkin dia kan mau dari Musdalifah ke Mina 200 lebih itu. Takut tidak terkejar karena paginya kita mau melempar jumrah Aqabah tanggal 10. Sholat subuh di Musdalifah. Subuh diangkut ke Mina. Tidak lakak Bu. Tidak selesai. Ya kan? Kalau Nabi itu kenapa? Karena Nabi dari Musdalifah tidak ke Mina. Lempar tanggal 10. Kalau kita maka nanti kita tidak usah bahas Nabi itu, maksudnya cara Rasulullah, kita ambil rukhsah saja yang sudah dibuat sekarang itu rukhsah. Jadi nanti tanggal 9 itu malam kita ke Mina. Nginaplah kita di Mina biasanya. Setelah itu pagi kita melempar jumrah Aqabah. Itu jalan kaki Bu. Goyang lutut lah kita dari Mina ke pelemparan tuh. Itulah yang jalan tuh. PP jalan tuh. Maka sekarang udah mulai jalan tuh. Tuh latihan. Melempar jumrah Aqabah. Setelah berapa kali? 7 kah? Nah, nanti batunya kecil-kecil ya Bu. Dia sebenarnya kan begini, ngambil Nabi itu kan sebenarnya setelah dari ini kan pulang ngambil batunya di Masy'aril Haram, ya di Musdalifah ngambil batunya. Tapi ingat pesan, rumahnya di Pontianak belum selesai. Nah, ngambil batu di Musdalifah. Nah, nyampurin nanti dengan pondasi biar rumahku jadi sakinah. Oh, itu Bu. Sebelum itu jadi di bawahnya Bu, batu dipecah di sana di bawah itu Pak.
Mana kita mau ngambil batu? Masa kan dipecah. Dulu waktu saya haji itu dibagi Pak Basuki ya, dibagi kantong-kantong, dibagi, kita dikasih, tidak perlu ngambil. Tapi kumping ini bisa dilemparkan ya, kumping tadi orang sampah. Nah, kecil-kecil gitu, yang enggak, kalau bulat kecil masih enak, kayak biji jagung enak tuh. Karena melemparkan kita pegang ini, batu ini kan, kita pegang ini, tempat telinga ini. Terus karena anak melempar asuk anjingnya bukan, ya. Nah gini, nah gitu. Nanti prakteknya tuh Pak Basel tentang melempar. Jangan kan kita lihat di video itu ada yang sepatu pun terbang ya. Payung pun terbang, lemparkan itu membahayakan orang. Jadi dapat kalau mantul ke kepala orang, bincut gimana? Ya kan? Tak usah. Maka nanti kita ini yang ala Nabi tadi kita tinggal saja. Jadi tanggal 10 habis melempar akobah itu sudah pakaian biasa bapak-bapak. Model-model gitu. Nah, iya kan? Nah, mau mantul kena kepala. Tidak seperti itu. Ya, cukuplah Bu. Saya dilihat. Jadi nanti kita praktek yang melempar nih. Jadi tanggal 10 setelah kita melempar jumrah akobah, pulang ke Mina itu sudah lepas dah. Terakhir Bu ya, talbiyahnya sudah habis tuh. Begitu lempar jumrah akobah selesai, tidak ada talbiyah lagi. Bapak pakai biasa, tahlul, cukur, botak ya. Ya, karena ada kan minta doakan dengan Rasulullah SAW. Jadi ada orang yang minta doakan yang dimendekkan. Nabi mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan yang mempelontos. Sampai 3 kali terakhir baru yang memendekkan. Maka nanti yang rambut nak bagus, itu sayang. Ya tumbuh hage Pak nanti. Pak dulu, karena saya ini ilegal Pak Basuki. Saya ingat beliau ini. Pak Khalid ini janggutnya harus dipotong bersih. Kenapa Pak? Karena di dalam jamaah haji satu hotel tuh yang dari Kabia Muhammadiyah yang jenggotan hanya saya. Nanti kan saya tidak pernah dilihat di hotel tuh. Lalu nongol saya gabung, itu penyelundup nih kan gitu. Saya cukur deh, tapi sebentarnya balik dah tumbuh haki. Saya sebentar kalau udah lama. Karena darurat terpaksa saya tidak mengingkari tentang sunnahnya, tapi daripada saya kena tangkap di penjara 6 bulan, tidak mau saya. Ketahuan 6 bulan Pak di penjara. Tidak boleh di backlist 10 tahun, tidak boleh ke Saudi. Nah itu makanya jelas saya cukur lah, tidak apa-apa. Karena di jamaah kami itu tidak ada yang jenggotan. Saya sendiri kan hafal dah, hampir 1 bulan tinggal di hotel, petugas itu udah hafal ini. Lalu muncul jenggotan lainnya, manusia dari mana nih? Kan bahaya kan? Nah itu. Maka ketika kita sudah kita cukur Pak ya, habis cukur pelontos, kalau perempuan tidak biasa aja. Kalau kita potong hadyu ya potong hadyu. Kalau yang memang kita tidak mungkin potong hadyu kan, karena kita sudah bayar itu. Nah terus setelah itu pulanglah kita di Mina. Ingat tanggal 11-nya, tanggal 10 kita kan pulang ke Mina. Salatnya tidak di jama. Jadi selama 11, 12, 13. Kalau memang mau sampai 12 napar awal segini. Besok tanggal 11, kalau tanggal 10 melemparnya waktu duha. Ingat ya. Tapi umpamanya kita dibawanya habis duhur. Nah, ngapa kita? Ya mau tak mau lah. Tapi makanya banyak berdoa, minta tolong kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk bagian yang sesuai dengan sunnah. Terus nanti tanggal 11, kita melemparnya ini. Setelah zuhur, waktu zuhur, begitu tergelincir matahari, kita lempar jumlah ula, usta, dan aqabah. Itu kita Allahu Akbar. Setiap kita melempar itu Pak, ula, usta. Ya, akobahnya juga. Ya. Jadi nanti ada ketika sudah melempar jumlah ula, nanti kita posisi apa itu Mas? Lupa saya. Posisi Ka'bah sebelah kiri kita, Mina di sebelah kanan kita. Lalu berdoa di situ kita berdoa. Bismillah bandar. Nah, langsung kita keluar. Berarti berapa Bu? 7, 21. Tak usah bawa satu munilang. 10 nanti nambah satu. Tidak usah. Jadi bawa 30 ke kecil gitu ya. Karena Bu begini, kalau jatuh tak usah ambil Bu, bahaya.
Apalagi kita bungkuk tuh lama nak bangun, habis kita yang dirojok ya itu, habis kita ya. Bisa. Pokoknya kalau jatuh tak usah ambil lah, bahaya Pak. Apalagi kalau kita bangun itu kan lama Pak ya, usia-usia kita ini sudah tidak bisa cepat bangun. Bungkuk tuh dah berapa detik kita di orang bahaya. Kalau jatuh bahaya. Makanya bawa lebih, kalau 21 tak bawa 25 ke, ya termasuklah. Ya, wanti-wanti tahu ada kawan yang kurang. Nah itu. Nah, seperti itu. Dan nanti pulang tanggal 12 juga begitu. Ya, tanggal 12 juga begitu. Nanti itu dilakukan tanggal 12 juga begitu melempar. Kalau memang nanti Pak Baskan melihat ini tidurnya ini kayak susun tambat. Udahlah nafar awal aja lah. Kasihan. Tapi kalau memang kelihatannya longgar mau nafar sani sampai tanggal 13. Nah, nanti ini ada beberapa tambahan-tambahan yang berkaitan dengan melempar nih. Jadi melempar itu, Pak ya, kalau melempar akobah itu waktunya waktu duha. Melempar ula batu 10, 11, 12 atau 13-nya waktu zuhur sampai terbenam matahari. Tapi kalau memang kita tidak bisa lakukan, umpamanya akobah itu tanggal 10 tak bisa, sore boleh. Yang tidak boleh itu sebelum subuh. Ada yang kami sepi melempar bila sebelum subuh. Iyalah, belum waktu. Sepi lah. Nah itu. Tapi boleh perempuan-perempuan yang memang tidak punya kemampuan Bu. Anak kecil ada uzur seperti istrinya Nabi. Siapa istrinya Nabi? Saudah. Rasulullah itu istri namanya Saudah. Apa sih kok Nabi nikah dengan Saudah? Jadi ceritanya begini. Rasulullah ketika nikah dengan Khadijah, setelah itu berikutnya orang-orang kafir Quraisy itu pusing kepalanya. Gimana mau jatuhkan Muhammad? Macam-macam kita buat tak bisa. Nah, maka dipitnah. Nah Muhammad itu nanti paling setelah Khadijah cari perempuan paling cantik di Arab. Ternyata tuduhannya tak betul. Rasulullah nikah dengan Saudah. Saudah itu Pak langsung. Bukan langsing, langsung tahu enggak Ibu? Karena tempayannya kira-kira. Nah, yang seperti itu. Maka Nabi dalam sejarah itu pernah mau mencerai Saudah. Apakah Nabi itu gini Bu? Nabi manusia atau bukan? Tetap manusianya tetap ada. Nabi itu khawatir. Maka ditawarkan, kalau kau cerai gimana? Kenapa? Khawatir Nabi itu tidak bersikap adil dengan istrinya. Gitu loh Bu, paham kan? Maka Nabi tawarkan, apa kata Saudah? Ya Rasul, saya tak usah cerai. Pokoknya Rasul tak usahlah datangin saya. Yang penting saya pengen wafat itu dalam posisi sebagai istrinya Nabi Muhammad SAW gitu Pak. Jadi itu manusiawi kan? Nah, jadi seperti itu. Maka Saudah ini karena seperti itu, ya sebelum subuh udah berangkat dibolehkan. Termasuk Ibnu Abbas waktu itu masih anak kecil. Jadi kalau di sini tidak ada yang kayak Saudah sih lihat. Mana ada? Berarti tak bisa tuh. Tapi tidak mesti gitu, ya. Bisa saja nanti Bapak Suki yang menilai, oh ini bisa nih, nah gitu ya. Tapi yang ngantar sampai lah kira-kira jauh tuh Bu, bukan dekat, jauh tuh subuh nak ngantarnya. Nah, gitu. Maka paling bagus pilihannya sore saja, kan bisa sore, nah gitu. Jadi melempar itu seperti itu. Nah, terus kalau sudah melempar jumrah akobah tadi yang tanggal 10, berarti semua larangan-larangan ihram haji sudah selesai. Kecuali berhubungan suami istri, satu tuh yang masih belum. Tapi kalau tadi hajinya ala Nabi, begitu setelah melempar jumrah akobah 10 langsung ke Mekah tawaf ifadah dan sa'i, sebelum terbenam matahari sudah sampai di Mina lagi, itu semua larangannya sudah tidak ada lagi, termasuklah bercampur suami istri. Tapi ini rasanya berat dilakukan. Ibu, bapak tak usah nekat, kecuali memang siap, boleh sih Pak. Kalau ada yang siap, ilmunya tahu, jalannya tahu nyesat, nanti lagi haram ke hutan, ke gunung nanti gimana? Nah, harus betul-betul sudah, kalau yang pernah umroh. Maka biasanya dulu almarhum itu sebelum haji, di antara, nanti kalau memang mau ke sini, lewat sini, ditunjukkan almarhum tuh, ditunjukkan jalan ke sini. Tapi memang ya, taksi itu ada. Saya tanggal 10 itu kan pas dengan Pak Edi saya langsung habis melempar jumrah akobah, saya langsung ke Mekah. Banyak taksi Pak. Nanya taksi dari bin Daud tuh Pak ke Haram.
200 rial. Padahal biasanya 10 rial. Gilenya nih supir orang Arab tuh ya. Pantas Arab tuh diturunkan di Mekah, dan diturunkan di Pontianak. Karena memang ada ayam tuh. Bayangkan 10 jadi 200 ya Pak. Kesempatan. Ya udahlah kita jalan kaki aja lah Pak Edi. Kita tidak ada duit kan, saya tidak ada duit. Jalan kaki. Terus sampai ke Haram, tawaf ifadah, sa'i. Udah jam 5 sore kami itu masih di Mekah Bu. Telepon almarhum. Pak kami itu tentang rasidah dan belum punya berjalan lagi. Bayar dam. Duitnya tidak ada, mau beli kambing, berjalan. Alhamdulillah, sebelum maghrib nyampe juga kan. Minimal sampai di pelemparan kan sudah di Mina, sudah tidak kena hukum. Nah, itu. Jadi kalau memang ada, kalau ada yang mau seperti itu, dipelajari dulu. Pak Basuki tidak tanggung jawab kalau mau, tapi harus dipelajari dulu. Bukan hanya dipelajari ilmunya, sampai di sana nanti dipelajari. Kalau memang hajinya seperti itu. Tapi saya tidak anjurkan. Saya takut hilang, ditanya nanti kan gimana. Pak Basuki lah terutama kalau hilang yang sedih. Gimana kan sedih Bu kalau ketemu orang hilang tuh sedih kita kan ya. Maka ini jadi kalau yang belum terus Bu tanggal nanti soal nanti mau napar awal napar sani tergantung kesepakatan. Oh napar sani sajalah nah, karena ini longgar. Tapi kalau tiduknya susun tamban usahlah tidak usah napar sani kita napar awal ya balik ke Mekah. Nanti yang model kita belum tahu ifadah tadi kalau yang model tanggal 10 kita sudah langsung ke Masjidil Haram tawaf ifadah, kan tawaf ifadah ini termasuk dari bagian rukun haji ya. Jadi setelah itu kita pulang ke Mina lagi. Setelah bagi kita yang tadi tanggal 10 itu tetap pulang ke Mina, 11 lempar 12 atau 13, itu nanti tawaf ifadahnya terserah. Maksudnya terserah sebelum pulang ke tanah air atau sebelum kalau ibu gelombang kedua berarti balik ke Madinah dulu. Kan dari ke Madinah kan. Nah, itu terserah lah, maka tinggal tapi tak usah apa terlalu nyusahin pembimbing Bu. Nanti 10 orang, sakit lah ini berkali-kali dibimbingnya kan. Kalau dapat itu sepakat atau tahu ifadah itu tak perlu pembimbing. Bapak pergi aja sendiri. Entah ada 10 orang pergi sendiri tahu ifadah. Enggak mesti sama-sama. Kan udah tahu. Pergi aja ke sana sendiri. Kalau sudah tawaf ifadah bagi yang bawa istri sudah bisa katanya sih Pak Dosen saya enggak bawa istri saya. Di sana tuh katanya ada kamar barokah sewe. Katanya sih. Dulu kalau almarhum tuh nunjukkan di sini katanya Pak Basuki. Pak Basuki tahu enggak tuh? Tak tahu ini Pak. Nanti kalau saya tak tahu tanya. Enggak tahu saya. Ada kan saya buat gitu Pak. Ini kan bukan hal yang tabu kan Bu? Ya memang begitulah. Buktinya boleh kawin 4, berarti kan memang betul. Nah, buktinya, ya kan? Itu kan karena cukup 1, 2, 3, 4. Nah, karena memang ini tidak bisa dibohongin, tidak bisa diingkari, itu betul. Ya, ini fakta Allah ciptakan seperti itu. Nah, itu. Maka nanti terakhir kita namanya tawaf wada. Nah, tawaf wada ini nanti mau balik. Nah, tawaf wada itu memang begini. Pelaksanaan tawaf wada ini idealnya selesai tawaf dia tanpa sa'i ya, dia tawaf toh tanpa sa'i, dia nanti itu begitu Nabi itu selesai tawaf wada, namanya tawaf wada kan tawaf perpisahan langsung berangkat pulang ke Madinah. Nabi pakai unta sendiri, gampang kan? Kita kan numpangi orang. Maka lihat, oh nanti kita hari ini kita mau ke Madinah. Diangkutnya jam 10, santai tuh Bu. Kita habis subuh nanti baru tawaf wada. Langsung kita balik ke hotel. Kata kita sudah balik tuh namanya kan. Hanya masih nunggu mau berangkat ke Madinah. Yang biasanya itu menyusahkan kita Bu. Nanti jam 7 pagi kita ke Madinah. Nah, ibu mau nak tawaf habis subuh ditinggalkan orang. Kan? Ditinggalkan kita kan. Maka ya udahlah tawaf wadanya sebelum subuh aja lah. Mestinya kan tidak ada namanya wada tuh tidak ada aktivitas lain setelah tawaf mestinya. Tapi karena keadaan, masa gimana? Kalau ibu habis subuh mau tawaf wada, tawafnya udah berapa lama? Balik dari haram ke hotel udah berapa lama? Ibu jam 10 nanti baru sampai hotel, orang udah sampai Madinah, tinggal. Nah itu kan. Maka itu segala sesuatunya harus dikoordinasikan Bu. Tak usah nak maunya seorang. Pembimbing itulah tanya, gimana kalau begini? Wah, nanti pembimbing yang ngasih karena yang sudah pengalaman. Gitu Bapak.
Maka semuanya itu punya peran. Bapak ibu ini saling bantu gitu, saling menguatkan satu antara lain. Tidak usah nak merasa nak pandai. Tidak usah, kita sama-sama ibadah jama'i, saling bantu. Ya nanti kayak saya tuh di sana tuh orang nggak segan-segan loh bantu. Saya pernah umroh tahun 2015, saya bawa ibu dan bapak saya bawa. Kan pakai roda itu. Saya mau naikkan di eskalator itu susah di haram itu gimana nanti itu. Ternyata tidak ada cerita susah. Semua orang mau nolong. Mau orang putih, mau orang hitam, mau orang besar, mau orang kecil. Semuanya mau nolong. Tidak pakai kita suruh lagi. Di situ luar biasanya di sana, Pak. Orang itu spontanitas mau bantu kita. Ya. Maka ke sana tidak usah susah. Ya tentu, tapi saya tidak ada orang bantu saya. Mungkin ibu di situ tidak suka bantu orang. Udah kebiasaan tidak mau bantu orang. Orang susah malah disyukurin. Syukurlah kawan. Nah. Makanya di sana pun gitu, mungkin gitu kan, bisa saja seperti itu ya. Tapi insya Allah, Pak itu. Jadi itu rentetan dari manasik haji seperti itu. Berarti kalau kita sudah tawaf wada, berarti kita pulang ke Madinah. Jadi kalau gelombang kedua, Madinah itu tidak ada kaitannya dengan haji. Seandainya ibu bapak punya pesawat langsung nak balik bisa, karena selesai hajinya kan. Hanya ibu sayang hendak ziarah ke Madinah. Karena di Madinah itu ingat Bu ya, kalau gelombang kedua, saya ulang tidak ada kaitan dengan haji. Tapi kalau gelombang pertama ada. Apa? Mikotnya di Zulhulaifah. Itu kaitannya. Tapi sayang, jadi kalau ke Madinah itu nanti ibu tahu saya lupa 2 tempat ya, Bapak ya. Kalau yang lain bisa buat bisa enggak. Satu Masjid Nabawi. Usahakan sholat di situ setiap hari. Karena sholat Masjid Nabawi sekali sama dengan 1000 kali sholat di Al-Furqan. Nah itu. Makanya kata Nabi ada 3 sholat, ada 3 masjid, 3 tempat yang kita bersusah payah untuk datangi itu boleh. Jual kalung boleh, jual tanah kaplingan boleh, punya motor 3 jual 1 boleh. Untuk pergi ke 3 tempat itu, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjid Aqsa. Salat di Masjid Nabawi sekali sama dengan 1000 kali salat di masjid lain kecuali Haram. Salat di Masjid Haram 1 kali sama dengan 100.000 kali. Salat di Masjid Aqsa sama dengan 250 kali. Tapi kalau nak pergi ke India, tak usah nak jual sapi, nak pergi ke masjid sana untuk apa? Atau nak pergi ke Masjid Sunan Ampel, ada orang tuh, orang kami itu gitu. Sampai jual itu ininya, katanya mau cari barokah di Masjid Sunan Ampel, mana ada? Barokah itu hanya 3 masjid tuh. Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Aqsa. 3 itu boleh ibu jual kaplingan 1, tidak apa-apa. Ya, tapi yang lain tidak usah. Ya, kalau hanya mau cari barokah ya, tidak ada di dunia ini masjid yang ada barokah kecuali 3 itu. Maka nanti di Madinah itu hanya itu. Masjid Nabawi diusahakan ke Raudhah. Nanti teknisnya Bapak Sukira caranya. Sekarang tidak pakai aplikasi katanya. Mau masuk tuh Bu. Itu. Terus yang kedua di Masjid Kuba. Itu harus Bu. Kata Nabi, barang siapa yang wudhu di rumahnya, rumah kita di hotel. Terus kita datang ke Masjid Kuba, sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan umroh. Sayang, kalau yang lain mau ke kebun kurma, mau ke percetakan Quran, ke Bukit Magnet, ke Uhud, itu hanya jalan-jalan saja. Sama dengan jalan-jalan ke Pasir Panjang. Hanya di sana tidak ada amoy aja bedanya. Pasir Panjang banyak. Nah, itu. Artinya jangan, kalau ke Uhud dapat pahala. Ada cerita pahala dari mana? Maka kalau memang fisik kita tidak kuat, tidak usah. Apalagi yang memang pernah, apalah. Kan? Atau ke pasar, kebun kurma. Kebun kurma itu minum teh gratis, Pak ya. Kurmanya gratis. Bukan kurma di situ tuh, tak kurma dari Irak, dari mana itu Bapak? Bukan kurma di Batang, itu bohong. Kurma dari lain-lain. Biasanya itu juga di situ tuh ada begini Pak. Biasanya itu di kebun kurma itu lama. Tapi di Masjid Kuba sebentar ya. Nah, kata almarhum dulu cerita, ternyata sopir bis itu disopoinya lah kebun kurma itu. Lama-lama di kebun kurma biar kurmanya laku. Akhirnya di Kuba dikorbankan. Yang pandai Pak Basuki lah ngatur-ngatur gitu tuh. Bagaimana Pak sopir supaya lama di Kuba. Tahu saya sayang 100 rial lah kasih. Lama-lama di Kuba ya.
Makanya nanti akan dibuat seperti organisasi itu, ada iuran sedikit. Nah itu nanti kalau mau apa gitu, nggak pakai minta-minta aja, ini dibayar untuk ini. Tapi bisa dipertanggungjawabkan lah Pak. Nah, ini untuk ngasih ini nih. Baca ada supir ugal-ugalan. Nah ini pasti tidak ada apa-apa ya. Mau sekali dikasih, nggak di Indonesia, nggak di mana Bapak, nggak duit tuh. Nah, gitu. Gimana lagi kan? Daripada nyusahin kita dia, nah, banyak tuh. Karena supir itu kan orang-orang dari Yaman, orang dari Bangladesh, Pakistan, itu supir itu. Tapi kalau ibu naik bis yang VIP itu dari Mekah ke Madinah, itu supirnya orang kita semua, orang Jawa Barat, orang Madura. Itu kalau udah jamnya, walaupun kita sekoyak lagi deh, dari Mekah ke Madinah itu berangkat dia, walaupun kita sendiri, hanya mahal. Saya ini kan tidak ikut rombongan dengan almarhum beli itu. Mahal hanya bentar 4 jaman. Kalau yang bis biasa kan sekarang tapi ada kereta api cepat 2 jam. Jadi banyak. Seperti itu. Jadi di Madinah nanti Bu, yang diingat tuh 2 tuh ya Bu. Kalau saya nak malas Pak ke sana tuh 2 nih. Tapi kalau yang lain malas nggak apa-apa. Tapi kalau memang kita pengen tahu mau lihat Bukit Mahnet, Bukit Mahnet tuh jauh. Bukit Mahnet tuh jangan nama orang Indonesia saja. Yang mobil itu bisa jalan sendiri. Ya karena itu alam aja kan, bukan suatu hal yang aneh-aneh, enggak. Itu kalau kita simpan air gitu ngalirnya kok kebalik. Ya. Air itu kan akum alam kan ngalir ke bawah Bu ya, dia naik ke atas. Bukan kan ada antung, bukan. Ada orang ada antung kan di sini, ada orang sampas kan Bu ya. Ada antunya katanya. Itu memang hukum alam seperti itu. Jadi di Madinah seperti itu Bu ya, enggak banyak di Madinah. Tapi ini saya mumpung ingat, Bapak, Ibu, nanti kalau Bapak itu di Madinah, ada namanya orang dalam hadis itu hadis arba'in itu salat arba'in. Itu hadis itu kalau saya lihat, saya pelajari itu hadis yang berkaitan dengan salat di Madinah salat arba'in 40 kali itu hadisnya dhaif. Tapi bukan berarti lalu kita tak mau salat ke Masjid Nabawi, kita tetap salat ke Masjid Nabawi. Tapi menentukan dengan jumlah itu hadisnya cukup sulit dipertanggungjawabkan. Ya, maka kalau saya tidak terlalu menekankan satu, ya memang sunnah tidak ada kaitan dengan haji. Yang kedua, hadis yang berkaitan arba'in itu diperbincangkan para ulama-ulama hadis. Banyak sekali yang mengatakan hadis ini hadis dhaif. Justru yang sahih itu kita sholat selama 40 kali tidak pernah tinggal takbiratul ihram bersama imam. Itu akan dimasukkan ke surga dan akan dijauhkan dari sifat kemunafikan. Nah itu. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada ketinggalan, maka video kan maksudnya saya dengar video saya, ini salah saya ini. Maka dikirim ke saya itu Pak, saya jadi bisa ngoreksi. Ini salah saya. Kan ngomong itu namanya orang ngomong. Kadang tersalah omong. Yang di video pertama tidak salah saya ada salah begini. Saya bilang melempar jumrah. Ula usta akoba itu waktu duha. Itu salah itu kan. Tanggal 11 itu kan waktu tergelincir matahari. Salah ngomong. Maka nanti kalau ada yang salah-salah tak usah diikutin. Nah, maka saya ralat ini dibetulkan lagi. Nah, jadi mungkin itu sepintas tentang manasik haji. Ya, maka mudah-mudahan walaupun tidak semuanya bisa ditangkap. Tapi itulah, bayangkan Bu, kalau Ibu ikut manasik yang diadakan seperti biasa. Nanti pembimbingnya tidak ada. Saya yakin lupa dah gitu tuh. Apa ceritanya? Maka ini akan terus apa yang sudah dipelajari nanti Pak Basuki langsung prakteknya di sana. Di samping nanti kita praktekkan di sini. Pokoknya nanti diumumkan kita mau berangkat ke Mekah. Pokoknya sekarang sudah mandi semua sekarang nih. Nah, dihubungkan. Kalau nanti ada ketua kelompok, ada rombongan itu kan nanti sudah siap. Diperingatkan yang laki-laki pakai minyak wangi badannya ya, tak usah pakai ihramnya. Yang perempuan pakai Rexona aja, tak usah pakai minyak wangi. Ya kecuali dia berdua aja haji dengan suaminya, tidak ada orang lain boleh. Haji berdua aja dengan suaminya dengan anaknya boleh pakai minyak wangi, tapi yang lain banyak tidak boleh. Nah itu setelah itu nanti berangkat ke Mina sama-sama. Jadi gini Bu, tak usah ada kawan yang tinggal, tak usah dibiarkan, kasihanlah kawan kita. Pokoknya kurang si anak belum, maka nanti di absen gitu. Itu Pak Basuki lah yang ngerti, itu Pak Basuki yang sering itu. Pokoknya kita peduli antara satu dengan lain, tak usah nggak peduli. Ya saling ingatkan, saling kasih tahu, ya nak salah kawan si kita,
Mun ada kawan yang mandi Pak, keluar dari WC pakai kolor toilet, ya dikasih tahu ya, tak usah dibiarkan. Kebiasaan dari sini, coba Bapak lihat di pinggir Kapuas tuh, sampai ke ulu situ. Sore Bapak lewat atau pagi, hanya pakai kolor doang tuh, mandi di situ. Itu Pak kebiasaan, sampai ke Mekah gitulah kelakuannya biasanya tuh. Nah, bayangkan haji gitu tuh. Kan aurat tuh kan laki-laki itu kan lutut batasnya kan, nggak boleh. Itu kebiasaan seperti itu biasanya akan terus dibawa ke mana-mana. Nanti teknis itu Pak Basuki nanti itu akan diatur tuh. Kadang-kadang di WC itu lama, kawan dah kedadasan dia lama. Ada yang gitu, nyuci ternyata di WC itu nyuci dia. Allah, kawan dah geliat-geliat itu kan buat dosa kan. Makanya dipikirkan dia. Pikirkan, tidak usah. Nanti harapan kita tahu pulang ke sini itu kita akan berpikiran bagus. Tidak suka kita nyinggung hati-hati itu kita jadi bagus, jadi bersih. Tidak mudah membuat lain kita baik, lisan kita, tangan kita, sebab kita, harta kita, atau sebab yang orang merasa terganggu. Jadi mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan, tapi nantinya akan diulang lagi ya. Saya masih walaupun nanti sudah habis bisa jadi buat, walaupun jadwalnya habis cuma tidak dikasih konsumsi tidak apa-apa. Kita kan udah makan pagi, udah kenyang di rumah. Saya udah makan tadi, tidak pun tidak apa-apa. Kalau masih mau gitu, masih mau sampai ilmu, menguasai betul ilmunya, dan sambil dibaca buku itu. Terutama yang di Kuburaya, yang sekampungan saya kan, yang di Kuburaya kalau memang ada masih entah malam ke siang ke lebih mantapkan, banyak yang amal-amal, banyak sih Bu, yang amal-amal sunnah kan belum betul bisa belajar. Maka Ibu baca nih di buku ini, dibaca ulang-ulang. Karena apa Bu? Penilaian di sana itu beda dengan di sini. Sayang itu Pak, sayang betul. Kita berharap kita pulang tuh menjadi haji yang mabrur. Ya, tapi ada Pak, dia rajin belakangan ikut sejarah fajar saya lihat tuh. Tapi semalam tidak ada lagi. Ternyata ada laka pemilu kali ya. Waktu sebelum pemilu rajin saya lihat di masjid tuh ada terus itu. Tadi saya marah ya lah, Pak ini niat ini tak pilih ya tubuhannya ini, bukan nak karena Allah ya. Tak usah kita, apalagi haji ya, tak usah niat-niat nah, yang macam-macam Pak. Betul karena Allah kita ingin mencari ini ridha Allah dan mencari pahala yang besar yang dijanjikan Allah, dan ini akan sangat membantu kalau kita usahakan bersama. Kita kompak di sana itu. Terus kalau ada permasalahan-permasalahan nanti di sana tak usah diselesaikan sendiri. Karena ketika di sana tuh ada Bu, suami istri itu berkelahi di sana. Sampai nak bicarai di sana. Tapi gila ya. Entah setan mana yang masuk gitu. Almarhum sampai geleng tuh. Kok bisa gitu ya. Lalu yang banyak juga terjadi dulu itu Pak gini. Apa ya, bapak punya istri, ini punya istri, ini punya istri, satu kamar, enggak gila ya. Itu saya dengan istrinya enggak apa-apa, tapi istri ini dengan suami ini gimana? Istri ada tuh terjadi tuh Pak. Enggak boleh waktu haji perempuan sama perempuan, laki sama laki. Kalau memang butuh istrinya ke kamar barokah, Pak Basuki nunjukkan, enggak susah. Nah itu, tak usah lah. Kan kami kan masing-masing Ustaz dengan suami istri. Nggak bisa, ya. Nggak boleh tuh, nggak usah nyangkal ya. Nah itu ada tuh pernah ketahuan almarhum betul-betul marah. Waktu saya almarhum tuh nggak pernah marah dia. Iya. Dia suruh pisah lagi karena kan itu bagaimana haji begitu, ya kan tidur sekamar 3 pasang ini kayak Bu. Ya kan? Ya jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan, nanti akan dilengkapi oleh Pak Basuki. Terus kalau ada yang kurang jelas, kalau nanti saya tahu saya jelaskan lagi. Kalau belum tahu, nanti saya pikirkan lagi, saya pelajari, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari Pak
akan menjadi sebab kita punya ilmunya sehingga kita akan mendapatkan haji yang mabrur. Itu harapan kita. Kalau Bapak mabrur, kami di Pontianak pun yang nunggu ini juga mabrur. Ya, insyaallah gitu itu. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.